Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita setiap harinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan segala rezekinya, dan dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada subuh ini kita akan uraikan kajian Mutiara Ilmu tentang surah Al-Qasas ayat 76 ya, 76 dan 77. Yang kita uraikan itu intinya adalah surah Al-Qasas ayat 77. Isinya adalah program hidup seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi di dalam ayat surah Al-Qasas ayat 77 ini Allah menceritakan tentang program hidup kita sebagai orang yang beriman. Orang-orang Islam itu ini seharusnya programnya. Ayat ini didahului oleh surah Al-Qasas ini ayat 76 yang menceritakan tentang kerja Qarun yang memamerkan kekayaannya. Itulah inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Jadi dalam kajian ini disebutkan oleh ulama tafsir bahwa Qarun itu ada hubungan famili Pak dengan Musa itu, dengan Nabi Musa itu. Ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan anak paman. Jadi ada hubungan. Dulunya waktu dia hidupnya miskin, Qarun tuh minta doa kepada Nabi Musa supaya diberi kaya. Setelah kaya dia sombong dan kikir. Maka kata Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwah. Ketika dia Allah berikan, kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang cukup banyak, yang kunci-kuncinya sungguh sangat berat dipikul oleh orang-orang kuat. Ada yang mengatakan kunci gudangnya saja diangkut oleh 40 orang itu kewalahan, Pak. Jadi dia dipamerkannya lah kekayaannya itu sekali dia keluar rumah. Disebutkan di situ fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika Qarun itu keluar rumahnya kepada kaumnya, dipakainya lah segala kemegahan-kemegahannya yang ada itu. Dikelilingi oleh pasukannya itu wanita-wanita cantik, para geng-gengnya itu, orang-orang dekatnya. Dia mengawal Qarun tuh pergi memperlihatkan kekayaannya di kampungnya itu. Ya. Maka oleh karena itulah kata Allah, la taprah, jangan begitu, jangan suka membangga-banggakan seperti itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, membanggakan diri, orang yang memperlihatkan keangkuhannya, kesombongannya itu Allah tidak suka. Seharusnya kita sebagai seorang beriman, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Di kita orang Islam ini
Program kita yang pertama adalah siapkan bekal untuk kampung akhirat. Nah, kita silakan beramal soleh untuk kampung akhirat. Kenapa? Akhirat itulah kampung kita sesungguhnya. Di harta yang kita guna, yang kita dapat itu jangan untuk berbagai-bagai. Boleh kita miliki harta itu, tetapi harta kita itu kita infakkan, kita zakatkan sebagai bekal kita nanti di kampung akhirat. Di program Islam yang pertama adalah menyiapkan bekal untuk kampung akhirat. Karena kampung akhirat itulah kampung kita yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini kampungnya hanya kampung sementara, harta yang banyak yang kita miliki hanya bisa mengantarkan kita sampai ke atas kubur, tidak bisa menemani kita selamanya. Oleh karena itu, mari kita siapkan bekal untuk kampung akhirat. Saya masih ingat kalimat daripada buya kita almarhum Zainuddin MZ. Saya selalu memakai kata-kata beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan diberikan diterangkan kuburnya pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Kalau kita menanam padi, rumput pun akan ikut tumbuh. Tapi kalau rumput yang kita tanam, jangan harap tumbuh padi. Apa maknanya? Kalau akhirat yang kita kejar, dunia terbawa. Tapi kalau dunia yang kita kejar, akhirat tidak akan terbawa. Jadi kalau kita menanam rumput, padi nggak akan tumbuh. Tapi kalau padi yang kita tanam, rumput itu tumbuh. Rumput itu nggak perlu ditanam, tumbuh juga dia sendiri. Untuk pengajian berulang-ulang kali lah orang membuat pengumuman supaya datang ke masjid, nggak payah orang datang, Pak. Tapi kalau ada semacam hiburan, berdentu-dentu bunyi organ tunggal, nggak pakai pengumuman orang datang. Nah, begitulah dunia itu. Maka kalau kita mencari dunia, akhirat tidak terbawa. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, dunia itu terbawa. Kita ke masjid pakai baju baru, terbawa dunia sekalian. Kita pergi ke masjid pakai kain sarung baru, terbawa dunianya sekalian. Oleh karena itu, siapkan bekal untuk kampung akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, walaupun kita ditugaskan untuk mencari akhirat, jangan lupa ambil jatahmu hidup di dunia. Jangan benci kepada dunia ini. Carilah dunia ini, tidak apa-apa. Mau cari harta banyak, silakan. Yang halal, yang wajar. Ya, mau bikin rumah bagus, boleh, tidak apa-apa. Yang wajar. Ada orang buat rumah, Pak, anaknya cuma 2 orang, kamarnya 100. Untuk apa itu? Itu adalah untuk kebanggaan saja. Tidak perlu seperti itu. Kita boleh cari dunia, boleh cari buat rumah baru, ya. Tapi apa? Yang wajar dan bersumber dari harta yang halal. Nah, mau cari pangkat boleh, tapi jangan nyogok. Nah, ini jadi masalah sekarang nih. Dia mau dunia itu, pangkat tuh dunia itu, Pak. Cari pangkat tapi menyogok orang ke sana sini. Nah, itu namanya tidak lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah dunia itu. Mau makanan yang mewah-mewah boleh. Mau hamburger, mau pizza hut boleh, silakan makan, ada apa-apa. Tapi makanan yang kita makan itu yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi kita boleh cari dunia, tidak apa-apa. Mau bekerja, mau berdagang, mau bertani, silakan, tidak apa-apa. Tapi carilah dunia itu secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Ada orang yang salah keprah menerjemahkan ini, Pak. Ada seorang ustadz, ya, dia menyuruh istrinya membersihkan pakaiannya untuk pergi ke masjid. Nanti dia akan pakai sarung, pakai baju, pakai peci segala macam. Oleh istrinya dibersihkanlah. Dan bukan hanya dibersihkan saja,
Istrinya mensetrika kainnya tadi sehingga licin, enak dipandang pergi ke masjid. Sampainya kain sudah mau diambil untuk pergi ke masjid oleh suaminya. Kata suaminya, ini siapa tadi ini yang membuat licin-licin baju saya ini? Saya, kata istrinya. Untuk apa buat seperti itu? Ini kan dunia ini, katanya. Dunia ini, itu salah, Pak. Marah dia ketika istrinya melicinkan bajunya untuk pergi ke masjid. Itu salah itu. Apakah kita mau kusut-kusut pergi ke masjid? Boleh berpakaian maka boleh, tak apa-apa. Apalagi ke masjid. Disetrikanya oleh istrinya bajunya, kain sarungnya, kan licin tuh. Dunia ini, katanya. Marah dia sama istrinya. Itu orang yang tak paham itu menerjemahkan dunia itu. Jadi dunia itu bukan seperti itu memahaminya. Boleh kita cari dunia, tetapi yang wajar, yang halal. Ada orang yang punya mobil pribadinya tuh 50, Pak. Untuk apa banyak-banyak? Kecuali mobil operasional perusahaan itu lain. Ini mobil untuk ke pasar ini, mobil untuk kondangan ini. Itu namanya berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang seperti itu. Ya. Jadi carilah dunia itu yang wajar. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Program hidup yang ketiga adalah selalulah berbuat baik sebagaimana Allah juga berbuat baik kepadamu. Berbuat ihsan. Kepada siapa kita berbuat ihsan itu, kepada berbuat baik itu? Berbuat baik kita kepada Allah melalui ibadah. Kepada siapa lagi? Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Kepada siapa lagi? Wabizil kurba, kepada karib kerabat, famili yang ada pertalian darah kita, bantu dia. Jangan sampai kita cenderungnya menolong orang lain, famili kita tidak kita bantu, itu salah. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim, bantu anak yatim tu, kasih uang, kasih makan. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Ini. Wal jari zil kurba, tetangga dekat. Wal jari junub, tetangga jauh. Dia ada ulama tafsir mengatakan, ada yang berpaham wal jari zil kurba itu adalah tetangga yang ada hubungan darah. Pemilih lah, dia tetangga atau pemilih. Wal jaril junub, dia tetangga tetapi dia tidak pemilih. Itu wal jaril junub. Sekarang nih bertetangga ini sudah banyak orang yang tak mengenal lagi antara tetangga. Itu salah. Mari kita berbuat baik kepada tetangga. Wasahibi bil janbi, berbuat baik kepada sahib, kepada kawan. Kawan sama-sama main bola, kawan sama-sama sekolah, kawan sama-sama mengajar, kawan sama-sama kantor. Kita selalulah berbuat baik. Wabnis sabil, kepada orang yang dalam perjalanan. Ada orang kadang hilang uangnya, Pak, di jalan. Kita bantu dia. Kita bantu. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada hamba sahayamu. Sekarang tidak ada lagi hamba sahayanya. Apa? Pembantunya, karyawannya. Perlakukan dia. Berbuat baik kepadanya dengan membayar upahnya, upah pekerjaannya itu sebelum kering-keringatnya. Itu program hidup yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Ya, kadang-kadang kita selalu itu, ya, nampak lampu di jalan tuh dilemparnya pecah. Nampak rumah kegiatan masyarakat itu, tempat orang berteduh dikasih kotoran, itu namanya merusak. Tak boleh kita, ya. Jadi jangan kita menanam jelatang di bumi ini. Kita sendiri yang kena nanti pada badan kita itu gatal-gatal. Tapi tanamlah pisang, tanamlah buah-buahan, tanamlah kebaikan dimanapun kita berada. Jauhi berbuat kerusakan. Jadi 4 ini program kita seorang muslim. Pertama, siapkan bekal untuk kampung akhirat. Yang kedua, ambil jatah hidup di dunia dengan wajar. Yang ketiga, selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Yang keempat, jauhilah berbuat kerusakan. Ini ajalah oleh-oleh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
salah dan jagal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.